Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital marketing. Jadi di sini ini sudah ada gambar komputer, ada gambar tablet, dan juga ada gambar handphone, ya kan? Artinya ini kegiatan marketing atau kegiatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital. Setelah itu di sini ada gambar seorang dengan adanya gambar jaringan. Berarti kita membutuhkan jaringan untuk bisa melakukan pemasaran secara digital. Ada relasi bahasanya ini. Jadi misalkan ini penjual, ini 1 2 3 4 5 ini adalah pembeli. Selanjutnya kita juga harus bisa merangkak nantinya. Jadi ketika penjualan hari Senin misalkan menjual 10 barang, hari Selasa berarti harus bisa 15 barang, 20 barang, dan lain sebagainya terusnya. Itu kan ada patahnya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai kemarin sudah bisa menjual 20, hari ini menjual 10. Berarti itu namanya tidak bisa berkembang. Sedangkan kalau misalkan di dunia pemasaran itu harus kreatif. Maksudnya kreatif bagaimana? Kalau misalkan kalian tidak bisa memanfaatkan pasar atau tidak bisa mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen, maka produk kalian itu akan susah atau sulit atau bahkan tidak ada yang mau membeli. Jadi syaratnya kita harus terus berkembang dan terus belajar. Harus gali terus apa kebutuhan konsumen. Setelah itu ada maintenance. Nah, itu tadi yang saya bilang, kita harus gali terus apa sih kekurangan kita, apa sih yang harus kita jaga misalkan supaya konsumen itu tetap menjadi pelanggan dan lain sebagainya. Terus manfaatkan software atau perangkat lunaknya bahasanya. Kalau misalkan ini kita ngomong hardware itu perangkat keras, jadi HP, komputer, tablet dan lain sebagainya itu perangkat keras. Lah, softwarenya itu seperti apa? Ya, Google, setelah itu Facebook, setelah itu ada Instagram, TikTok, lah itu namanya software. Nah, ini naik turun. Nah, ini berarti harus kita melakukan analisis. Kira-kira kelebihan produk kita apa? Kelemahan produk kita apa? Terus peluangnya apa? Ancamannya apa? Setelah itu nanti di sini, ya kan? Ini ada gambar orang lagi. Ketika orang bisnis pasti ada fluktuasi. Lah, ketika fluktuasi itu naik turun ya. Ketika ada fluktuasi itu tadi berarti kita harus belajar apa sih yang kurang, apa sih yang salah dari kegiatan kita atau produk kita. Nah, itu harus kita pelajari. Selanjutnya, ruang lingkup digital marketing. Baik, digital marketing adalah dunia yang luas dan dinamis, melibatkan berbagai platform, algoritma, dan strategi yang harus dipahami dengan baik untuk mencapai kesuksesan. Ya, jadi kita harus bisa menentukan platformnya apa. Platform itu apa kemarin? Tempat, ya kan? Algoritma yang sering dicari, strategi yang harus dipahami. Jadi kita harus menentukan strateginya. Kita mau milih platform yang mana dan menggunakan algoritma apa supaya produk kita itu mudah dicari. Kalau misalkan yang dijual itu produk yang pangsa pasarnya orang tua, ya kan? Nggak mungkin kita pakai bahasa anak muda. Jadi disesuaikan juga dengan bahasa orang tua. Nanti kita bahas istilah yang ada di sebelah kanan itu. Terus ini dalam ruang lingkup digital marketing, ya kan, penting untuk mengenal berbagai platform yang bisa dimanfaatkan, memahami cara kerja algoritma yang memengaruhi visibilitas konten, serta mengoptimalkan strategi digital marketing agar aman dari ancaman keamanan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita cermati ya kalimatnya ya. Kita dalam ruang lingkup digital marketing platform, ya itu tadi. Kalau misalkan yang dijual itu barang-barang yang untuk orang tua, misalkan batu akik ya, lah itu berarti pangsa pasarnya kalau menggunakan platform digital itu pakai apa? Misalkan pakai Facebook, orang yang usianya di atas 40 tahun
masih banyak yang menggunakan Facebook, jarang mereka menggunakan Instagram atau TikTok. Ada, tapi secara kuantitinya, secara kuantitasnya, secara jumlahnya itu lebih banyak yang menggunakan Facebook dibandingkan Instagram ataupun TikTok. Maka kalian harus menggunakan Facebook untuk tempat dalam melakukan pemasaran secara digital, gitu ya kan. Jadi ditentukan, kalau misalkan pasarnya anak muda ya kan, anak muda sekarang mungkin 1-2 yang punya akun Facebook, yang lainnya mungkin nggak punya. Tapi akun IG atau akun TikTok pasti punya. TikTok banyak yang punya. Nah, maka kalian bisa manfaatkan TikTok. Setelah itu memahami cara kerja algoritma. Algoritma ini yang bahaya. Jadi maksudnya bahaya gini. Sekarang trending, besok belum tentu trending. Nah, jadi kita harus bisa menentukan algoritma apa yang sekiranya bisa bertahan sampai beberapa hari. Nah, itu cara mempelajari algoritma yang mempengaruhi visibilitas konten. Visibilitas konten itu bagaimana? Ya, ketika kontennya itu terus FYP ya kan, otomatis kan sering muncul. Lah, ketika sering muncul itu namanya visibilitas konten. Supaya sering terlihat itu namanya mempengaruhi visibilitas konten. Yang diakibatkan oleh apa? Algoritma. Contohnya seperti apa? Hashtag. Paling mudah itu mempelajari hashtag, itu namanya algoritma, ya kan? Serta mengoptimalkan strategi digital marketing agar aman dari ancaman keamanan. Jadi aman dari peretasan, namanya hacking, ya kan? Nah, jadi kita harus bisa menentukan strategi apa yang sekiranya aman dari retas atau pencurian data dan sebagainya. Itu namanya menjaga keamanan kita. Setelah itu, digital marketing mencakup semua upaya pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau dan mempengaruhi pelanggan potensial. Oke. Digital marketing itu jangkauannya luas. Kalau dulu ya kan, misalkan orang jualan di pasar Jenggawah. Pangsa pasarnya siapa? Ya orang sekitar Jenggawah saja. Orang Ajung, orang Ambulu nggak mungkin. Ada yang datang gitu, ada 1-2 mungkin. Tapi kalau misalkan secara digital ya kan, kita jualan di Jenggawah gitu kan, itu jangkauannya itu bisa dari Ambulu, bisa dari Kencong, bisa dari Tanggul, bisa dari Banyuwangi, bisa dari Surabaya. Lah itu namanya jangkauan. Karena apa? Kita memanfaatkan teknologi, dan teknologi itu kita nggak ada yang tahu. Makanya ya kan, memanfaatkan algoritma itu yang paling penting. Ketika kalian bisa memahami algoritma itu, maka konten kalian itu tidak hanya ditonton oleh orang Jember, jadi orang Surabaya atau bahkan orang Jakarta. Itulah kelebihan dari teknologi digital. Tapi algoritma juga kelemahannya itu tadi, pergerakannya atau perubahannya sangat cepat. Jadi harus bisa mengikuti algoritma yang berkembang. Selanjutnya, platform algoritma dan strategi untuk maksimalkan dampak kampanye pemasaran di era digital. Jadi yang tadi ya, mempengaruhi pelanggan potensial. Jadi kita bisa menentukan kira-kira platformnya apa, tempatnya untuk jualan apa, Facebook, TikTok atau bagaimana, algoritmanya apa. Itu memudahkan dalam penyampaian konten. Jadi kontennya itu bisa mudah tersampaikan kepada targetnya. Jadi kalau misalkan hashtagnya yang untuk anak kecil mungkin ini untuk hashtagnya untuk anak muda atau remaja ini, hashtagnya untuk anak orang tua atau dewasa ini. Nah, itu nanti bisa kena. Jadi nggak mungkin konten jualan kita kayak batu aki itu nggak akan muncul di TikTok anak SD misalkan, di TikTok anak SMP. Itu kemungkinan konten itu FYP atau tampil itu kecil. Nah, itu namanya manfaatkan platform dan juga algoritma. Itu namanya strategi. Di sebelah kanan ini ada konten, konteks, community, kolaborasi, communication, capture, dan change. Jadi yang paling penting adalah dalam membuat pemasaran secara digital itu kontennya. Konten itu bukan selalu video ya. Konten itu bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya bisa berarti isi atau materi. Kalau misalkan kita menjual barang, berarti kan harus menampilkan barangnya, entah itu berupa foto, entah itu berupa video. Itu namanya konten. Setelah itu konteksnya, ya kan, konteksnya. Barang ini cocok untuk apa? Itu konteks. Setelah itu komunitas. Untuk mempermudah jualan itu kita harus bisa masuk komunitas, ya kan.
komunitas pecinta batu, misalkan batu akik tadi, ya gitu. Komunitas pecinta kuliner, misalkan seperti itu. Kita harus bisa masuk ke sana dalam memanfaatkan media sosial itu. Baru nanti kolaborasi. Kalau misalkan kalian punya produk, untuk mempermudah produk kalian lebih dikenal, kita gandeng misalkan apa sih namanya? Artis Instagram itu namanya apa? Influencer, nah gitu. Selebgram bahasanya. Kita bisa menggandeng selebgram, YouTuber yang sudah punya subscriber banyak. Itu namanya kolaborasi. Komunikasi. Ketika kita menyampaikan produknya, itu komunikasinya harus jelas. Supaya apa? Konsumen itu bisa menerima apa yang dimaksud dari barang ini, dari konten ini apa gitu. Selanjutnya ada capture, ya kan? Pengalaman. Ada pengalaman. Jadi kalau misalkan beli produk dari saya, itu pengalamannya apa? Jadi tuh, kalau misalkan enak beli di sana, harganya murah, pelayanannya baik, gratis ongkir, lah itu namanya capture. Yang di capture oleh atau yang ditangkap atau yang dirasakan oleh konsumen atau pelanggan. Jadi ketika kalian itu pelayanannya baik, maka mereka akan mengcapture itu dari pengalamannya, akan merekomendasikan orang lain. Kalau beli di sana aja, kalau beli di sana, nah itu namanya capture. Baru change, kita harus berani berkembang. Kalau misalkan produk kita jualan seblak, kalau misalkan sekarang seblak ini kurang diminati oleh konsumen atau oleh masyarakat, maka kita harus berani cari produk baru apa yang sekiranya diminati oleh pasar gitu ya. Oke, itu. Yang selanjutnya mengenal berbagai platform digital marketing. Oke, media sosial kalian tahu semua. Ada Facebook, Twitter dan lain sebagainya, Instagram, TikTok, itu namanya. Ya, ini namanya platform. Platform kemarin apa? Tempat digital, di aplikasi digital gitu loh. Itu namanya platform. Mesin pencari itu apa? Google, ya kan? Mozilla, terus apa lagi? Opera. Nah, itu namanya mesin pencari. Setelah itu ada email marketing. Kalau kalian itu punya email ya, biasanya itu ada kiriman pesan masuk di email. Itu yang bahasanya nanti di atas itu bersponsor atau promosi. Jadi kalau misalkan ada pesan, padahal kalian tuh nggak kenal, tapi kalian dikirimi email seperti itu. Misalkan saya tuh suka traveling, karena pernah menggunakan aplikasi Red Doors misalkan untuk suatu penginapan ketika saya jalan-jalan ya, traveling, maka saya akan menerima email itu ada diskon dari Red Doors 20% gitu. Lah itu namanya email marketing. Baru selanjutnya adalah konten digital. Konten digital itu ya bisa berupa foto, bisa berupa video, lah itu namanya platform-platform yang ada di digital marketing. Memahami algoritma digital. Untuk memahami algoritma digital marketing, kita perlu mengetahui bagaimana algoritma bekerja dalam berbagai platform digital. Algoritma pada media sosial, mesin pencari, dan platform lainnya dirancang untuk menampilkan konten yang paling relevan dan menarik bagi pengguna. Ya. Kalau misalkan saya itu waktu nonton YouTube, itu yang sering saya tonton adalah konten otomotif, konten kajian, ngaji bahasanya ya. Terus konten pendidikan, konten tutorial modifikasi. Nah, di sana akan muncul meskipun saya tidak subscribe. Itu namanya algoritma bekerja dengan menampilkan konten yang paling relevan. Karena saya seringnya nyari itu, ya kan? Maka akan muncul. Kan kalau misalkan saya seringnya nonton stand up, pasti yang muncul di situ konten-konten stand up, konten kayak pendidikan, konten kayak otomotif itu gak akan muncul. Lah itu yang namanya algoritma. Algoritma itu membaca. Meskipun kita nggak pernah mencari, misalkan saya suka komedi, stand up tadi ya, yang saya subscribe itu hanya Panji Pragiwaksono, yang lainnya enggak. Tapi nanti kontennya Raditya Dika, kontennya siapa namanya itu,
Kema Palevi, Dodit misalkan, itu bisa muncul karena apa? Itu memiliki bobot yang sama, kontennya hampir sama, isinya hampir sama. Jadi itu muncul meskipun saya tidak subscribe. Nah, itu yang kelebihannya dari algoritma digital marketing. Mereka tuh di sini algoritma itu sudah bisa tahu apa yang kesenangan kita itu apa, tahu. Meskipun kita belum subscribe. Itu namanya cara kerja algoritma. Dengan memahami prinsip kerja algoritma, kita dapat mengoptimalkan konten agar lebih mudah ditemukan dan mendapatkan keterlibatan yang lebih besar dari target audiens. Misal, untuk yang cewek-cewek suka nonton apa? Malela, ya kan? Berarti di kontennya Malela tadi apa algoritma yang sering digunakan, misalkan takim atau apa? Pakai itu hashtag takim gitu. Itu akan memunculkan konten atau produk kalian itu di halaman mereka, di sosial media mereka. Salah satu aspek penting dalam algoritma digital marketing adalah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat dan visibilitas konten. Seperti kata kunci yang digunakan, kualitas konten, frekuensi posting, keterlibatan pengguna, dan riwayat interaksi. Kita bahas satu-satu. Kata kunci. Kata kunci itu berarti ya kayak hashtag gitu ya. Kualitas konten, ya kan? Berarti kontennya itu harus jelas. Ini maksudnya apa sih? Mau promosi atau testimoni atau komparasi, itu harus jelas. Jadi tujuannya kemana? Komparasi itu kan apa? Perbandingan. Kalau misalkan promosi berarti memang menunjukkan kelebihannya saja. Kalau misalkan review atau mengulas, itu ditunjukkan ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu nanti kualitas kontennya itu bisa dilihat dari situ. Kalau kontennya nggak jelas, orang itu nggak bisa paham. Ini nggak tahu ini jenis kontennya apa, entah promosi, entah review, entah komparasi. Mereka nggak bisa tahu. Lah itu namanya kualitasnya belum ketemu. Ya itu tadi yang algoritma juga susah membacanya. Tapi kalau misalkan konten tadi ya yang saya maksud, saya suka komedi, stand up komedi. Meskipun saya nggak subscribe Raditya Dika, Dodit dan lain sebagainya, akan muncul. Jadi kalau misalkan konten itu tentang video komparasi produk, meskipun orang itu nggak subscribe, itu akan muncul karena jelas komparasi. Jadi kalau misalkan nggak jelas, videonya susah masuk. Di jenis video produk komparasi nggak bisa masuk, di jenis video produk review nggak bisa masuk, promosi juga nggak bisa masuk. Jadi itu yang nggak jelas. Frekuensi posting harus istiqomah bahasanya kalau bahasa agama, continue. Kalau misalkan di digital branding itu ada namanya manajemen publikasi konten, ya kan, harus bisa di manage kapan, ya kan, konten itu banyak atau sering bahkan ditonton oleh orang. Misalkan jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 4 sore, ya kan. Lah, maka postinglah konten-konten kalian itu di jam-jam tersebut, di mana orang lebih santai dan lain sebagainya. Ya, kata kunci kualitas, frekuensi bahasa, keterlibatan pengguna. Seberapa banyak orang yang nge-like dan komentar. Kalau walaupun bahasanya apa? Kontenmu bagus, ya kan, videonya, editingnya bagus, tapi nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, itu juga sama aja, kontennya nggak akan FYP. Makanya kalau misalkan bahasanya influencer digital itu, kalau kalian mau terkenal di dalam digital, maka pelihara haters, ya kan. Orang pembenci itu dipelihara, karena kan mereka sering ngatain kan dengan komentar dan lain sebagainya. Sering dia komentar kan semakin muncul itu konten kita gitu. Itu namanya keterlibatan pengguna dan juga riwayat interaksi sama ini. Menjadi pertimbangan utama algoritma dalam menampilkan konten. Jadi kalau misalkan tadi itu kayak SEO-nya atau hashtagnya jelas, kualitas kontennya juga arahnya video konten itu kemana, setelah itu frekuensinya itu jelas, tiap jam 9, jam 4 itu harus rutin. Jangan sampai sekarang jam 9, besoknya jam 10, besoknya lagi jam 7. Itu yang namanya nggak konsisten. Jadi harus konsisten. Itu keterlibatan pengguna. Jangan sampai kalau ada haters atau orang yang komentari jelek, itu kamu blok, jangan. Mereka akan sering komentar, maka akan memunculkan konten kalian naik gitu. Dan riwayat interaksi menjadi pertimbangan utama algoritma dalam menampilkan konten itu kan ya. Jadi kontennya itu
akan ditampilkan karena pengaruh ini tadi. Hashtag, kualitas kontennya yang jelas, arah tuju video produknya kemana, baru frekuensi posting atau konsistensi dalam mengupload konten. Kayak ini ya, algoritma mesin pencari, algoritma media sosial, dan analitik data. Jadi kita harus menganalisis. Yang saya maksud algoritma itu cara kerjanya cepat. Jadi kalau misalkan sekarang itu bahasanya yang rame timnas, karena nanti malam timnas main, kalian pakai hashtag timnas. Tapi besok itu hashtag timnas itu nggak berlaku lagi. Lah itu namanya analitik data. Kita harus analisis terus. Kalau bisa tiap 5 jam itu dianalisis yang viral apa, yang trending apa, berarti itu yang dimasukkan. Oke ya. Oke, karena durasi video yang terlalu panjang sepertinya, ini video akan saya bagi beberapa part nantinya ya. Jadi ini untuk part pertama kita memahami algoritma digital marketing dulu. Jadi kan tadi di awal ada platform, algoritma, dan apa tadi? Ya, algoritma, platform, dan juga strateginya nanti bagaimana. Kita sampai marketing dulu, nanti kita lanjut di part 2. Jadi part 1 kita akhirnya di algoritma digital marketing ini dulu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.